Selamat pagi, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya tetap sehat dan penuh sukacita dalam ibadah bersama dengan keluarga di rumah. Marilah kita awali ibadah pagi ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 3, ayat 1, 3, dan 4. Ibadah minggu ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Damai dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Umat GKI Perumahan Citra 1 yang dikasihi Tuhan, hari Minggu ini merupakan hari Sabat pertama yang Tuhan ciptakan dengan sengaja. Oleh karena itu, kita layak bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk dapat menikmati kebaktian pada tahun yang baru ini, tahun 2021. Meskipun kita masih harus hidup berdampingan dengan COVID-19, kita meyakini bahwa bersama Tuhan tetap tersedia harapan untuk dapat hidup dengan lebih baik. Bersama Tuhan, kita juga akan mengalami sebuah proses pemulihan. Tentu jika kita tetap hidup dalam terang, karena Tuhan Yesus yang adalah Sang Terang itu akan memberikan pengharapan baru bagi seluruh umat manusia. Firman Tuhan dalam surat Efesus 1 ayat 18 sampai dengan 19 meneguhkan kita sekalian. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya
sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Saudaraku, mari kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang kita perbuat. Mari kita berdoa. Naik kasih-Mu kepada kami. Meyakini Tuhan, memang hanya karena kasih Tuhan pada kami, Engkau rela datang ke tengah dunia ini. Engkau hadir memberikan pengharapan bagi setiap kami yang sungguh percaya kepadamu. Namun, harus dengan jujur kami akui, seringkali kami meragukan kehadiran Tuhan yang menganugerahkan pengharapan itu kepada setiap kami. Terutama ketika kami berhadapan dengan situasi yang tidak kami kehendaki. Terlebih saat ini, kami masih menghadapi pergumulan karena virus COVID-19 yang tak kunjung usai. Kami kerap kali mengeluh, bahkan kami mempertanyakan dan akhirnya menjadi pribadi yang kehilangan harapan. Padahal berita sukacita Natal baru saja kami dengar beberapa waktu yang lalu. Berita yang meneguhkan bahwa Tuhan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus hadir sebagai sang terang, Immanuel, Allah yang menyertai kami. Dan karenanya kami belajar untuk terus berharap hanya kepadamu. Dalam keheningan saat ini Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, agar memasuki hari-hari ke depan di tahun 2021 ini, kami senantiasa hidup dalam pengharapan bersama dengan Sang Terang, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah doa kami, demi Kristus kami memohon. Amin. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu. Bagai seekor rusa yang dahaga padamu Tuhanku, merindu hatiku. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu
Ku bersedih karena tekanan dosa, dan jiwaku terkungkung dalam gelap. Kini berilah damai dan sentosa, lahirkan diriku, dan dosa pun lenyap. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Bila kelak berakhirlah dunia, di sisimu ku akan berteduh, dan kini bak peronda yang berjaga, begitu jiwaku menanti datangmu. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Bagi setiap orang yang telah datang di hadapan Allah dan dengan sungguh-sungguh mengakui serta menyesali dosa-dosanya, diberikan berita anugerah yang dinyatakan di dalam firman-Nya menurut 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita berdoa. Untuk setiap firman yang tidak pernah putus Engkau anugerahkan kepada kami mau mengucap syukur Tuhan. Pun di tahun yang baru ini, Tuhan tidak pernah mengabaikan kami untuk memberikan firman Tuhan yang kami yakini lebih dari apapun yang kami butuhkan. Kami percaya hanya dengan firman Tuhan kami dapat memahami betapa dalamnya, betapa tingginya,
betapa panjangnya, betapa lebarnya, dan betapa luasnya kasih Tuhan. Karena itu mari Roh Kudus bantu kami untuk memahami kedalaman kasih-Mu yang agung itu. Apalagi Engkau menyediakan kepada kami sebuah perjamuan yang untuk pertama kalinya boleh kami terima sejak dunia mengalami pandemi COVID-19 ini. Bersama dengan para orang tua kami, para dewasa, pemuda dan pemudi yang pada pagi ini diundang oleh Tuhan untuk menikmati perjamuan kudus, kami mau menyiapkan hati kami semua, supaya kami dapat lebih memahami betapa Tuhan selalu berjalan di depan kami, dan Engkau sungguh adalah terang dunia yang tidak akan dapat dikalahkan oleh kegelapan yang paling gelap sekalipun. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap mendengarkannya. Kami membawa hati kami sebagai palungan yang dimana Engkau akan mengisinya dalam kekuatan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus adalah firman yang telah menjadi daging itu kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, para orang tua yang bisa membaca Alkitab bersama-sama dengan saya pada pagi ini, ataupun yang harus berbaring di tempat tidur, tetapi firman Tuhan tetap dapat diperdengarkan. Mari kita akan membaca Injil Yohanes, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama, sampai ayatnya yang ke-18. Injil Yohanes pasal 1, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-18. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab bukan Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus.
Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang saya kasihi, selamat Tahun Baru 2021. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, apapun situasi kita dan bagaimanapun kesehatan kita, tahun 2021 ini banyak yang menamainya, bahkan pemerintah Republik Indonesia mencanangkannya sebagai tahun pemulihan. Saudaraku, pandemi COVID-19 telah mendera seluruh dunia, melukai umat manusia, dan membuat dunia ini hampir lumpuh total. Krisis kesehatan memberi dampak pada banyak krisis lainnya. Siapa menyangka bahwa virus yang ada, namun pada waktu dia muncul tidak pernah dipercayai, bisa menghantam dunia begitu rupa, ternyata menjadi masalah yang sangat serius. Kompas 31 Desember 2020 membuat judul utamanya 2020 bersyukur mampu bertahan. Ini adalah ungkapan seluruh umat manusia dimanapun di dalam dunia ini. Kita bersyukur karena tahun 2020 dalam deraan, hantaman, dan badai COVID-19, kita semua diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk dapat bertahan. Saudaraku, tahun 2020 memberikan catatan yang memilukan dan memberikan data yang memilukan hati kita semua. Saya menyampaikan ini bukan untuk membuat kita menjadi resah, khawatir, dan kemudian kita kehilangan pengharapan. Tetapi justru dengan data-data ini, kita melihat bagaimana Tuhan telah menolong kita. Laporan akhir tahun sampai dengan 15 Desember 2020 mencatatkan ada 363 jiwa tenaga kesehatan Indonesia berpulang karena COVID-19. Indonesia mencatat per 1 Januari 2021 ada 111.005 orang yang dirawat. Yang terkonfirmasi COVID-19 751.270 orang. Yang sembuh 617.936 orang dinyatakan sembuh. Dan yang pulang ke pangkuan Tuhan 22.329 jiwa. Ini data dari Antara News. Bagaimana dengan dunia? Kasus COVID di dunia sebanyak 84 juta jiwa. Yang sembuh 47,3 juta jiwa. Dan yang dipanggil pulang ke rumah Tuhan 1.083.000 jiwa. Saudara-saudara umat yang saya kasihi, di tengah-tengah keadaan ini dan data-data yang tadi saya sampaikan, kita mencanangkan tahun 2021 ini sebagai tahun pemulihan.
Pertanyaannya, apakah ini tidak berlebihan? Dan apakah yang kita canangkan ini merupakan sebuah pengharapan? Apakah ini pengharapan kita semua? Dan apa dasar pengharapan kita kalau kita katakan ini adalah tahun pemulihan? Dan apa gunanya kita punya pengharapan? Saudara-saudara sekalian, umat yang saya kasihi, sahabat-sahabat doa malam tahu benar, setiap malam selalu ada storytelling. Tapi hari ini saya akan menyampaikan sebuah true story yang akan saya sampaikan kepada kita sekalian tentang pengharapan seorang anak kecil, seorang kakak. Kisah nyata ini terjadi di sebuah rumah sakit yang ada di Amerika, tepatnya di Tennessee. Ada seorang ibu muda bernama Karen. Waktu itu dia sedang mengandung bayinya yang kedua. Sebagaimana layaknya para ibu, Karen membantu anak pertamanya yang bernama Michael yang baru berusia 3 tahun untuk bersiap-siap menanti kelahiran adiknya. Michael senang sekali karena dia akan punya seorang adik. Dia kerap kali setiap hari dia menempelkan telinganya ke perut ibunya yang mulai membuncit. Karena Michael senang bernyanyi, maka ia pun sering menyanyi bagi adiknya yang masih ada di dalam perut ibunya. Kelihatan sekali Michael sangat sayang kepada adiknya yang belum lahir ke dunia ini. Lalu tiba waktunya bagi Karen untuk bersalin. Tapi sungguh di luar dugaan, terjadi komplikasi yang serius. Baru setelah berjam-jam dalam perjuangan, maka seorang bayi perempuan itu lahir. Bayi itu sangat cantik, tapi sayang, kondisinya begitu buruk. Sehingga dokter yang merawat dengan sedih dan berat hati, dia berterus terang kepada Karen. Dokter mengatakan, Karen, bersiaplah. Jika sesuatu yang tidak kita inginkan itu terjadi. Karen dan suaminya berusaha menerima keadaan dengan sabar. Dan hanya bisa pasrah kepada Tuhan. Mereka bahkan sudah menyiapkan acara penguburan bagi putri mereka jika sewaktu-waktu Tuhan memanggil pulang. Tapi lain halnya dengan Michael. Sejak adiknya dirawat di ICU, Michael selalu merengek kepada ibunya. Mami, aku mau nyanyi buat adik kecil. Tapi sayang, Karen kurang tanggap. Tapi Michael tidak kunjung putus. Dia tetap merengek, Mami, aku mau nyanyi buat adik kecil. Karen terlalu larut dalam kesedihan dan kekhawatiran. Berulang kali Michael merengek, bahkan sambil meraung. Dia menangis, tapi Karen masih menganggap rengekan Michael adalah rengekan anak kecil. Apalagi Karen tahu ICU adalah daerah terlarang bagi anak-anak. Saudara-saudara yang saya kasihi, baru ketika harapan menipis, sang ibu mau mendengarkan rengekan Michael. Baik baginya untuk memenuhi permintaan Michael, walau hanya sekali saja. Mungkin bisa jadi ini yang terakhir, mumpung adik kecilnya masih hidup. Karena Michael berharap bisa bertemu dengan adiknya. Karen dicegat suster di depan pintu kamar ICU. Anak kecil dilarang masuk, kata suster. Karen ragu-ragu, tapi suster tidak mau tahu. Ini peraturan, sekali peraturan,
tetap berlaku peraturan. Anak kecil dilarang masuk. Karen menatap tajam wajah suster itu. Lalu dia berkata, "Suster, sebelum menyanyi buat adiknya, Michael tidak akan aku bawa pergi. Mungkin ini yang terakhir kali baginya untuk melihat adiknya." Suster kemudian terdiam. Dia menatap Michael dan berkata, "Oke, tapi ingat, tidak boleh lebih dari 5 menit. Demikianlah kemudian Michael mengenakan pakaian khusus untuk masuk ke ruang ICU. Makhluk yang kecil itu kemudian dibawa masuk ke ruang ICU. Dia didekatkan pada adiknya yang sedang tergolek. Michael menatap lekat pada adiknya. Lalu dari mulutnya yang kecil mungil, keluar suara nyanyian yang nyaring. Dia menyanyi dengan merdu. "You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray." Ajaib. Si adik langsung memberi respons. Seolah dia sadar ada yang menyapa. Ada sapaan sayang dari kakaknya. Michael terus menyanyikan syair lagu itu. Denyut nadinya menjadi lebih teratur. Karen dengan terharu melihat dan menatapnya dengan tajam dan berkata, "Teruskan Michael. Teruskan sayang," bisik Karen. Lalu kemudian Michael menyanyikan syairnya. "The other night, dear, as I lay sleeping, I dream I held you in my arms." Dan adik pun meregang, seolah menghela nafas panjang. Pernapasannya menjadi teratur. "I always love you and make you happy if you only stay the same." Dan sang adik kelihatan begitu tenang dan sangat tenang. Karen kembali mengatakan, "Lagi sayang, teruskan." Bujuk Karen sambil mencucurkan air mata. Michael terus bernyanyi dan adiknya kelihatan semakin tenang, rileks, dan damai. Lalu tertidur lelap. Suster yang tadinya melarang untuk masuk, kini dia ikut-ikutan terisak-isak menyaksikan apa yang terjadi. Kejadian itu dia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Dan ajaib, hari berikutnya 1 hari kemudian, si adik kecil bayi itu diperbolehkan pulang oleh tim dokter. Para tenaga medis tak habis pikir apa yang terjadi dengan pasien yang satu itu. Mereka menyebutnya sebagai sebuah terapi yang ajaib. Karen dan suaminya melihat ini sebagai mujizat. Dan bagi sang adik, kehadiran Michael berarti soal hidup dan mati. Benar bahwa memang kasih ilahi yang menolongnya. Tapi ingat, kasih ilahi membutuhkan mulut kecil Michael untuk mengatakan, "How much I love you." Saudara-saudara umat yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang disaksikan oleh Injil Yohanes. Tuhan hendak mengatakan kepada dunia, kepada kita sekalian, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, lewat bacaan Injil Yohanes, orang yang menyaksikan langsung bagaimana kisah hidup Yesus. Yohanes dalam Injilnya hendak menyatakan satu pesan dari Tuhan. How much I love you.
Allah begitu mengasihi dunia sehingga dia harus turun tangan sendiri, tidak bisa diwakilkan oleh siapapun untuk menyelamatkan ciptaannya. Itu sebabnya Injil Yohanes 1 ayat 1 dengan seksama dan dengan detail mengucapkan dan menuturkan, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman berarti startnya, awalnya dari firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Bukan saja dia bersama dengan Allah. Kembali Yohanes mengatakan firman itu adalah Allah. Kalimat ini menunjukkan waktu kekekalan Allah yang pada hakikatnya dia tidak berawal dan dia tidak berakhir. Itu sebabnya dengan spesifik dituliskan pada mulanya. Dalam kekekalannya, Allah saling mendiami dan saling mengasihi di dalam Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Itulah ajaran Trinitas kita. Relasi kasih Allah dalam diri Bapa, Firman, dan Roh Kudus adalah relasi kasih yang kreatif, yaitu kasih yang mencipta. Pada ayat yang ketiga, segala sesuatu, bukan sesuatu saja, tetapi segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia berarti kalau tidak ada Allah, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Suatu konfirmasi iman. Kesaksian Yohanes ini hendak mengatakan dan menyatakan kepada dunia how much I love you. Bahwa firman itu telah menjadi manusia. Saudara, saya memakai bahasa Yunani bukan untuk gaya-gayaan. Bukan untuk membuat Anda susah juga. Tetapi saya hendak mengatakan ada kata penting yang diterjemahkan berbeda. Dalam bahasa Yunani dipakai kata hologos sargeneto. Firman itu telah menjadi daging. Dalam LAI diterjemahkan firman itu telah menjadi manusia. Mengapa penting dinyatakan dengan kata sar, dengan kata daging? Sebab firman Allah yang kekal dan ilahi itu dalam pemikiran pada waktu itu tidak akan mungkin bisa mencapai dan menjadi manusia. Sebab yang daging itu akan hancur. Tapi ternyata Yohanes mengatakan hologosar egeneto. Firman yang adalah yang kekal dan ilahi. Menciptakan alam semesta ini sumber hidup pada satu titik waktu. Dalam sejarah manusia berkenan menjadi daging. Berkenan menjadi manusia dengan segala keutuhannya sebagai manusia. Itu sebabnya dalam pengajaran iman kita, Yesus 100% Allah dan 100% manusia. Dia sungguh-sungguh menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia dalam diri Yesus. Dia sungguh menjadi manusia sebagai manusia dengan tubuh, dengan roh, dengan jiwa. Yang menjadi Yesus yang lahir di Bethlehem dan kemudian terkenal menjadi Yesus dari Nazaret. Saudaraku, firman ini diam di antara manusia. Dan itu menegaskan bahwa di dalam Yesus Kristus Allah mendirikan pemerintahannya, kerajaannya di tengah kehidupan dan sejarah umat manusia di dalam dunia ini. Kerajaan Allah yang tadinya begitu jauh mewujud dalam diri Yesus yang nyata dan menjadi dekat
dalam kehidupan manusia sehari-hari. Dia hadir, dia menjadi fakta sejarah. Dia menjadi kenyataan. Kehadirannya membuat manusia dapat mengalami, dapat menemukan kehidupan. Yohanes 1 ayat 4. Kehadirannya membuat manusia dapat mengalami terang. Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Kehadirannya membuat manusia dapat menerima kasih karunia demi kasih karunia. Yohanes 1 ayat 16. Dan di dalam kehadirannya manusia dapat menemukan the truth, kebenaran. Yohanes 1 ayat 17. Saudara-saudara sekalian, umat yang saya kasihi. Apa sih sebenarnya tujuan Allah berinkarnasi menjadi Sang Firman itu? Apa tujuannya dan kenapa Allah harus susah payah menerobos masuk ke dalam dunia ini? Apa tujuannya Allah mau repot-repot untuk hal itu? Saudara-saudara sekalian, tujuan utamanya hanya satu, yaitu melimpahi manusia dengan kasih karunia demi kasih karunia. Saya ulangi, firman yang menjadi daging itu adalah untuk melimpahi manusia dengan kasih karunia demi kasih karunia. Ingat, kasih karunia itu begitu banyak yang Allah sediakan. Bacaan kita ini menempatkan kata kasih karunia itu 4 kali. Nanti Anda boleh hitung. Dan dalam sepanjang Injil Yohanes, di tempat ini pasal 1 yang terbanyak. Kasih karunia ini menjadikan setiap yang percaya kepada Yesus layak disebut anak-anak Allah. Sebab tanpa kasih karunia, Anda dan saya tidak mungkin disebut anak-anak Allah. Di dalam kasih karunia ini, setiap orang yang percaya kepada Yesus digenangi, dirahmati, dipenuhi, dipengaruhi oleh kuasa Allah. Hanya orang yang percaya kepada Yesus dan mau hidup di dalam Yesus akan digenangi, dipengaruhi, dipenuhi oleh kuasa Allah. Sehingga apa? Sehingga mampu mengalami persekutuan kasih dengan Allah. Dalam Kristus, umat percaya dikaruniai untuk ikut serta dalam kuasa kasih Allah. Saudara-saudara umat yang saya kasihi, tahun 2021 adalah tahun pemulihan. Dan inilah pengharapan kita untuk dunia ini. Apakah ini sekedar sebuah gagasan? Kalau ini adalah sebuah pengharapan, apa dong dasarnya? Dasarnya cuma satu. Dunia ini dikasihi oleh Allah. How much I love you. Begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia penuh kerelaan menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Sang anak tunggal Allah ini firman yang telah menjadi manusia. Dia diam di antara kita. Dia ada di dalam kehidupan kita. Dan di dalam Yesus ada hidup. Bahkan hidup yang kekal. Injil Yohanes juga yang mencatatkan sebuah pernyataan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 12 yang menjadi bacaan dalam akhir tahun kita. Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Itulah kuasa yang Allah berikan kepada Anda dan saya yang mau hidup dalam persekutuan kasih dengannya. Pertanyaan kedua, saudara-saudara, apa gunanya dong kita punya pengharapan? Saudaraku, saya mencatatkan dari Ibrani 6 ayat 19 sampai 20.
Pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika dia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, dengan pengharapan kita dimampukan bukan saja untuk bertahan, tapi melakukan berbagai inovasi. Sekali lagi, 2 Januari 2021, Kompas mengubah headline-nya. Dia memberikan judul inovasi untuk bangkit. Judul ini menginspirasi kita. Kita berinovasi untuk bangkit setelah pandemi COVID-19. Dunia digital telah memelopori banyak inovasi dalam berbagai sektor kehidupan. Inovasi hanya terjadi kalau kita semua kita punya pengharapan, dan bukan saja kita punya pengharapan, tetapi kita mengerjakan pengharapan itu dan mewujudkannya dalam hidup sehari-hari. Kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan dalam pandemi COVID-19 ini. Kita menaati semua kerja dari para ahli yang menasehatkan kita untuk terhindar dari pandemi ini. Dan bukan saja menaati, tapi kita mengerjakan itu semua dalam kehidupan kita. Ketika kita berusaha menyelamatkan diri kita, kita sudah ikut serta menyelamatkan banyak orang. Pun hari ini, saudara-saudaraku, dalam ritus keagamaan yang kita jalani, perjamuan kudus secara virtual kita lakukan. Kita memang tidak bisa berkumpul lagi di gereja. Namun kasih Tuhan yang tetap ada di dalam kehidupan kita, tetap menjalin kehidupan persekutuan kita. Perjamuan kudus mengingatkan kita akan jalinan kasih Kristus yang abadi. Yesus mengatakan kepada kita, "How much I love you." Perjamuan kudus mengingatkan kita akan jalinan kasih Kristus yang abadi bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tubuh dan darahnya yang ditumpahkan dan dipecahkan untuk keampunan dosa kita adalah bukti dari kasihnya yang abadi, tidak dapat diputuskan oleh virus COVID-19 yang mematikan itu. Pandemi COVID-19 memang telah menimbulkan banyak kesengsaraan bagi dunia ini. Tapi sebagai anak-anak Allah, kita diajak oleh Rasul Paulus dalam nasihatnya pada surat Roma 5 ayat 4-5. Paulus mengajak kita untuk melihat kesengsaraan itu sebagai sarana untuk hidup dengan tekun. Sebab ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, para orang tua yang mungkin tidak dapat lagi ada dalam kerumunan banyak orang, apalagi berkumpul di gereja. Para orang tua dan saudara-saudara yang terpaksa harus mengalami isolasi, baik di rumah maupun di rumah sakit. Saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini dari gereja manapun, percayalah kita tidak dibiarkan sendiri, apalagi berjalan sendiri. Sang terang itu telah masuk ke dalam dunia. Inkarnasi Allah yang menjadi manusia itu adalah wujud how much I love you. Dan ini adalah menjadi dasar bagi kita untuk mempunyai pengharapan. Sebab sang terang itu memberikan pengharapan yang baru bagi kita di tahun 2021 ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengar melalui hamba-Mu Pendeta Elizabeth Asikin, yang mengingatkan kami bahwa Engkau, yaitu Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, adalah pengharapan baru kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, Engkaulah pengharapan kami satu-satunya, dan kami percaya ketika kami terus berpegang teguh kepadamu, maka apapun situasi dan kondisi yang kami alami, kami akan mampu melewatinya bersama-sama dengan Engkau. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur untuk setiap hal yang terjadi pada kehidupan kami, karena melaluinya kami semakin dekat dan kami semakin mengenal Engkau. Kami berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami. Kami berdoa agar upaya pemerintah yang sedang dan terus menanggulangi pandemi ini berbuah hasil yang positif, khususnya di tahun 2021 ini, sehingga pandemi dapat segera berakhir. Kami juga teringat pada kota Surabaya yang kami dengar ada begitu banyak orang yang terjangkit pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan mau menolong mereka. Ada begitu banyak orang yang kesulitan untuk mencari tempat, rumah sakit penuh, segala sesuatunya sulit didapatkan. Tapi kami yakin dan percaya, ketika Engkau Sang Terang hadir dalam kehidupan kami, maka apapun yang terjadi, maka kami yakin, khususnya kota Surabaya dapat menemukan jalan keluar yang terbaik. Kami juga berdoa untuk kota-kota yang lain, biarlah mereka juga boleh bersigap dalam menjaga kondisi masyarakatnya. Kami juga berdoa bagi setiap gereja Tuhan yang saat ini berada di dalam tatanan yang baru, sehingga terus beradaptasi tanpa kehilangan identitasnya sebagai murid-murid Kristus, agar mereka dapat terus mewartakan kabar baik bagi umat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati juga gereja-Mu GKI Citra 1, agar umat di dalamnya tetap saling mengasihi, dapat saling memulihkan, dan juga mau berkolaborasi di dalam menghadapi tatanan baru ini bersama Tuhan. Kami juga teringat dan berdoa kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan kami, agar kiranya bencana-bencana alam yang terjadi di dalam kehidupan bangsa dan bernegara kami dapat ditanggulangi dengan cepat. Bagi mereka yang terimbas bencana alam, kiranya Tuhan boleh memberikan mereka kekuatan dan penghiburan. Mereka yang bertugas untuk menanggulangi, Tuhan juga lindungi dan sertai. Engkau juga boleh senantiasa memakai gereja Tuhan untuk hadir di sana, supaya apa yang kita lakukan boleh senantiasa menampilkan wajah Kristus di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa dan teringat bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan pasca pandemi ini. Tuhan, Engkau tahu ada begitu banyak orang-orang yang kehilangan,
baik kehilangan pribadi-pribadi yang mereka kasihi, tapi juga kehilangan pekerjaan. Mereka Engkau berkati dengan kesabaran dan keuletan untuk terus belajar, agar pada waktunya, ketika Tuhan memberikan mereka pekerjaan yang baik, mereka bisa bekerja tanpa kehilangan kemampuannya. Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya. Dan kami juga berdoa secara khusus untuk mereka yang menjadi tenaga kesehatan, mereka yang selalu berada di depan untuk merawat pasien-pasien COVID-19 ini. Engkau lindungi mereka, jauhkan mereka dari virus yang mematikan ini, agar mereka boleh menolong banyak orang. Kami berdoa supaya Tuhan kiranya memagari mereka dengan kasih karunia daripada-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan, bagi umat Tuhan yang sakit, bagi Oma Reni Darmawan, bagi Opa Sondang Esitorus, bagi Opa Loisa Tehuta Barat, bagi Opa Flora Siburian, bagi Oma Lisda, bagi Oma Wulandari Gondokusumo, bagi Ibu Yuna Kristiarsih, bagi Ibu Minarti Asamosir, bagi Ibu Veronica, bagi Ibu Rita, bagi Ibu Shirley, bagi Bapak Boni, bagi Bapak James Wulur, bagi Amanda, dan juga bagi Revo Lumban Gaul, dan juga bagi mereka yang namanya tak disebutkan satu persatu. Bapa di surga, kami berdoa supaya kiranya terang-Mu boleh memberikan mereka kekuatan, sehingga mereka nantinya boleh dipulihkan dari sakit penyakit yang mereka alami. Kami percaya bahwa mereka akan Tuhan sembuhkan, karena Engkau adalah tabib ajaib kami yang mampu menyembuhkan segala penyakit yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga, secara khusus bagi keluarga almarhum Pendeta Hosea Abdi yang baru saja ditinggalkan, dan juga ibu yang sedang berjuang melawan COVID-19. Kiranya Tuhan mau memberikan kekuatan kepada ibu dan juga kepada keluarga yang ditinggalkan untuk terus percaya kepada Sang Terang yang memberikan pengharapan baru, bahwa tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Bapa di surga, inilah doa kami Tuhan. Ada begitu banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu, namun Engkau sesungguhnya tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mewujudkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. 1 Petrus 2 ayat 5 menyatakan, "Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah." Persembahan dapat saudara transfer ke rekening GKI Perumahan Citra 1, atau saudara dapat memasukkannya ke kotak persembahan yang telah disiapkan di depan ruang tata usaha di lantai 2 pada setiap hari Sabtu pukul 9 sampai dengan pukul 12 dengan tetap mengikuti protap kesehatan. Sudah
sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur selalu kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan hidup kami sampai dengan saat ini. Tuhan, pada saat ini kami membawa persembahan kami. Kiranya Engkau mau kuduskan persembahan ini Tuhan, dan ajar kami untuk boleh mempersembahkan diri kami, pikiran kami juga, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang hanya kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi meregang dalam derita dan kemelut. Tuhan yang setia menolongmu. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Walau sendu hatimu remuk, Tuhan mengatasi tiap kemelut. Ya Tuhan tolong ku yang lemah, setiamu kokoh selamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, 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 amin, Marilah kita bersaat teduh sejenak.
Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu.